Jadi bagi para peserta BPJS Kesehatan yang telah bergabung jadi peserta BPJS Kesehatan, tapi karena sesuatu hal menunggak iurannya lebih dari 3 bulan, itu bisa memanfaatkan fitur ini. Jadi nanti kita bisa mencicil lah istilahnya untuk tunggakan iurannya. Oke. Nah, nunggaknya 5 tahun, gimana Kang? Iya, maksimalnya tetap 2 tahun. Oke, selebihnya diapain tuh? Diputihkan atau Di- ada nggak sih istilah pemutihan? Untuk Secara pemutihan tunggakan ini? nggak ada sih, tapi memang pencatatan di kita secara akuntansinya nanti cuma diakui cuma 2 tahun aja. Oke. Dia emang tergantung kepatuhan membayar iurannya. Ya. Yang bisa tadi dia tidak mau membayar iurannya, ya kita tidak bisa memaksa, menyita dan sebagainya gitu. Nah, memang tergantung kesediaan beliau sendiri. Ya. Nah, ketika dia tidak bayar, otomatis kan tidak aktif. Ya. Dampaknya tidak aktif. Ketika tidak aktif, berarti dia tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan, baik itu di Vaskes 1 atau 2. Jadi misalnya dia baru menunggak berapa bulan atau sudah setahun dan sebagainya, dia harus melunasi. Ketika melunasi, itu bisa langsung aktif dan dipakai. Tapi dalam fase 45 hari setelah dia melunasi itu, dia nanti ketika rawat inap ada denda pelayanan. Nah, itu mungkin Oke, Kang, saya penasaran. eh, Untuk di wilayah 5 ini ya, Jawa Barat ya, tunggakannya gimana sih Kang? ada sekitar 3 juta Ya. peserta yang menunggak dan dengan total tunggakannya itu lebih kurang 3 triliun. Nah, ini kita telah menggencarkan banyak cara ya untuk melakukan penagihan. Itu bukan debt collector ya, itu bukan collecting, kita hanya reminder aja. Peserta menunggak ini rata-rata ada sesuatu nih. Oke. Sesuatu itu baik karena mungkin trauma dengan pelayanan atau willingness to pay-nya rendah atau ability to pay-nya rendah. Nah, itu yang kita harus cari solusinya bersama gitu. Oke, berarti Tribuners, kalau kita berbicara tentang BPJS Kesehatan, tentunya akan selalu ada topik-topik yang mungkin sudah kita rasakan, tapi kita mungkin kurang tersosialisasikan atau masih banyak kebingungan-kebingungan khususnya bagi masyarakat sebagai peserta dan sebagai warga negara Indonesia. Nah, di tempat ini di Kota Bandung tentunya saya sudah bersama dengan Kang Rizky ya. Kang Rizky ini sebagai asisten Deputi Perencanaan dan Keuangan BPJS Kesehatan wilayah 5 ya berarti Kang. Siap. Wilayah 5. Oke. Gimana kabarnya Kang? Sehat ya? Alhamdulillah, baik. Ya, orang BPJS Kesehatan harus tetap sehat ya berarti. Insya Allah. Kita juga akan tetap sehat. Nah, baik Kang. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mewawancarai Pak Siswandi ya terkait dengan apakah orang yang tidak pernah sakit itu uangnya bisa dikembalikan dan sebagainya, dan sudah terjawab kemarin. Ada tentang beberapa hal yang harus dikonfirmasi. Nah, kali ini saya coba riset kecil-kecilan nih tentang fitur-fitur yang ada di BPJS Kesehatan ini, di JKN ataupun KIS ya, secara kartunya fisik itu tentang rehab ya. Rehab ini kan secara umumnya gampang itu adalah memperbaiki ya. Ya gitu. Apa yang harus diperbaiki Kang? Silakan Kang. Iya, Tribuners, di BPJS Kesehatan kita punya fitur rehab. Nah, rehab ini rencana pembayaran bertahap. Jadi ini fitur bantuan sebenarnya. Jadi bagi para peserta BPJS Kesehatan yang telah bergabung jadi peserta BPJS Kesehatan, tapi karena sesuatu hal menunggak iurannya lebih dari 3 bulan, itu bisa memanfaatkan fitur ini. Jadi nanti kita bisa mencicil lah istilahnya untuk tunggakan iurannya. Oke. Nah, untuk pengalaman nih Kang, selama di BPJS Kesehatan yang tunggakan-tunggakan ini paling lama itu sampai berapa lama ya? Ada tunggakan-tunggakan dari masyarakat itu? Iya, sebenarnya beragam ya, ada yang lebih setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, tapi sesuai aturan BPJS Kesehatan hanya bisa menagih maksimal sampai 2 tahun atau 24 bulan. Jadi sebanyak apapun tunggakan seseorang, kita cuma bisa mencatat dan menagihnya itu sebanyak 24 bulan. Jadi tetap ya maksimalnya 24 bulan lah intinya. Oke, maksimalnya 24 bulan. Jadi kalau misalkan kita menunggaknya 5 bulan,
Seperti Iya, apa tuh? Sisanya tetap seperti apa ya? 5 bulan ya itu langsung bisa dilunasi atau ikut rehab juga bisa. Ikut rehab Iya. ya. Oke, oke. Kalau 5 bulan kan masih secara akumulatif kan masih kecil ya. Misalnya 5 kali kelas satunya 150.000 masih 750.000 itu ya mudah-mudahan bisa sekali bayar lah. Kalau nunggangnya 5 tahun, gimana Kang? Iya maksimalnya tetap 2 tahun. Oke. Selebihnya diapain tuh? Diputihkan atau Di- ada nggak sih istilah pemutihan untuk Secara pemutihan tunggakan ini? nggak ada sih, tapi memang pencatatan di kita secara akuntansinya nanti cuma diakui cuma 2 tahun aja Oke. sesuai regulasi. Oke. Nah, saya masih belum terlalu paham ya Kang ya masalah rehab ini. Nah, terkait masalah rehab, pola-polanya atau persyaratannya seperti apa sih Kang untuk rehab ini? Nah, yang pertama tentu kan ada channel-channel di mana kita bisa mendaftarkan Ya. untuk rehab ini. Bisa melalui call center, bisa melalui kunjungan langsung ke kantor, Ya. atau melalui aplikasi mobil JKN, dan juga sekarang sudah ada dengan kader JKN. Jadi di BPJS Kesehatan itu kita bermitra dengan masyarakat yang disebut dengan kader, yang mereka fungsinya untuk mereminder sosialisasi terkait iuran dan tunggakan, dan mereka juga sekarang bisa untuk mendaftarkan rehab ini. Nah, kita bisa memilih nanti opsinya, kita mau memilih berapa kali mencicil sih, berapa kali ingin melakukan rehabnya. Nanti kita bisa fiturnya kita pilih, nah nanti kita tinggal membayar sesuai dengan jumlah yang kita periode yang akan kita pilih itu. Oke. Gitu. Nah, baik, Kang. Seandainya nih ya, kita berandai-andai dulu nih. Seandainya saya orang kelas menengah ke atas ya, orang yang sanggup punya banyak asuransi kesehatan yang harganya spektakuler dan semua bisa ditanggung nih. Nah, saya nggak mau nih bayar iuran nih BPJS, ya kan? Saya tidak mau untuk bayar iuran. Ya udah, saya sudah punya asuransi yang X misalkan, X itu. Nah, itu seperti apa, Kang? Saya mau sombong nih misalkan nih. Yang pertama, tentu kedepannya kan seluruh penduduk Indonesia itu kan wajib menjadi peserta JKN. Jadi mau tidak mau kita semua nanti akan menjadi peserta JKN. Nah, bagi yang sudah menjadi peserta, ketika dia terdaftar, misalnya sebagai peserta bukan penerima upah atau mandiri yang membayar iurannya tergantung kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu kan dia emang tergantung kepatuhan membayar iurannya. Yang bisa tadi dia tidak mau membayar iurannya, ya kita tidak bisa memaksa, menyita dan sebagainya gitu. Nah, memang tergantung kesediaan beliau sendiri. Nah, ketika dia tidak bayar, otomatis kan tidak aktif. Dampaknya tidak aktif. Ketika tidak aktif, berarti dia tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan, baik itu di Vaskes 1 atau 2. Nah, yang ini kan akan menggelinding nih, akan menggelinding tadi sampai masa 24 bulannya. Nah, ketika dia dilalah gitu, misalnya dia sakit nanti suatu saat, mungkin asuransi X-nya mungkin tidak ditanggung atau seperti apa, dan dia ingin memakai JKN, nah dia harus melunasi tunggakannya. Jadi misalnya dia baru menunggak berapa bulan atau sudah setahun dan sebagainya, dia harus melunasi. Ketika melunasi, itu bisa langsung aktif dan dipakai. Tapi dalam fase 45 hari setelah dia melunasi itu, dia nanti ketika rawat inap ada denda pelayanan. Nah, itu mungkin Kang, dari pengalaman lagi nih ya, mungkin masyarakat yang sudah ada melaporkan ataupun tidak ada melaporkan, ada nggak sih Kang kasus seperti ini? Misalkan peserta itu sudah di PHK, ya, perekonomian menurun, tidak sanggup untuk melakukan pembayaran iuran. Nah, kalau dia menyampaikan hal-hal itu, apa yang dialaminya, ada permakluman nggak sih dari BPJS Kesehatan? Nah, itu memang itu topik yang berbeda ya sebenarnya terkait ini. Nah, kalau di badan usaha, itu kita juga ada disebut dengan rehab badan usaha. Jadi cicilan badan usaha bagi badan usaha yang mungkin memang tidak mampu membayar tunggakannya karena kondisi ekonomi atau lesu dan sebagainya. Sudah selesai, udah keluar dari perusahaan misalnya. Nah, ataupun jika ada pekerja yang keluar dari perusahaannya, jika itu kan memang ada aturan khusus tuh terkait yang di PHK. Ada aturan khusus terkait itu. Tapi jika dia ingin mendaftarkan menjadi peserta mandiri lagi, itu bisa. Dia bisa beralih segmen ke PBPU atau masuk ke Pemda dan sebagainya gitu. Artinya untuk rehab ini hanya berlaku bagi
pekerja swasta, pegawai negeri, dan mandiri, Kang ya? Kalau Enggak. yang di biaya gratis itu berlaku nggak? Pegawai negeri enggak. Jadi Oke. rehab itu khusus untuk yang pertama untuk peserta PBPU atau mandiri, yang bayarnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, ataupun nanti dengan rehab untuk badan usaha. Tapi badan usahanya ya, bukan individu-individu di dalamnya. Oke. Gitu. Yang PNS dan sebagainya itu kan iurannya di badan usaha itu kan juga dipotong dengan gaji. Nah, berbeda. Oke. Kang, saya penasaran. Untuk di wilayah 5 ini ya, Jawa Barat ya, tunggakannya gimana sih, Kang? Nah, ini emang tantangan kami sih, tantangan kita bersama sebenarnya. Bagaimana kita untuk mengumpulkan iuran sebenarnya di wilayah Provinsi Jawa Barat ini. Jadi kita memiliki 14 kantor cabang di 27 kabupaten kota ini. Nah, ada kabupaten kota yang memang tinggi tunggakannya. Jadi dari sekitar 45 juta peserta, mungkin ada sekitar 3 juta peserta yang menunggak. Dan dengan total tunggakannya itu lebih kurang 3 triliun. Nah, ini kita telah menggencarkan banyak cara ya untuk melakukan penagihan. Baik itu dengan melakukan WA Blast, lalu mungkin nanti Bapak Ibu yang menunggak ada yang pernah ditelepon dengan pegawai kami, dengan pegawai telecollecting. Itu bukan debt collector ya, itu telecollecting, kita hanya reminder aja. Lalu ada mitra masyarakat yang disebut dengan kader JKN, kita keliling-keliling ke rumah peserta menunggak, edukasi, nanya kenapa, dan sebagainya, mengetuk hati mereka untuk membayar. Nah, channel-channel ini kita upayakan, aktifkan ya, untuk upaya collecting iuran yang optimal di Provinsi Jawa Barat ini. Karena kita tidak mau kan kalau disebut nanti kita daerah yang tinggi tunggakannya gitu. Oke. Saya menarik nih, Kang, masalah kader JKN tadi. Ternyata ada ya kader JKN yang apa ya, kalau disebut yang penagih kayaknya jelek banget ya, apa ya, yang menyapa ya, Iya, itu seperti penghubung sih. Jadi antara BPJS, mungkin kan keterbatasan kita juga karena keterbatasan kantor, pegawai. Nah, kita sejak beberapa tahun ini bermitra dengan masyarakat yang memang sering ada kader PKH atau kader posyandu atau ibu-ibu memang yang aktif di lingkungannya, itu dapat mendaftarkan diri untuk jadi kader JKN. Nah, jadi nanti kita akan memberikan datanya. Bapak atau ibu ini, atau ada juga yang anak-anak muda juga jadi kader JKN ini, nanti mereka akan berkunjung ke rumah-rumah. Nah, itu akan edukasi terkait BPJS ini, lalu iuran, lalu tunggakan, lalu pelayanan, menampung keluh kesah peserta, dan itu nanti jika ada yang membayar via mereka atau ada yang mendaftarkan rehab via mereka, itu juga bisa gitu. Melalui kader itu bisa ya? Bisa. Jadi beberapa kader ini ada PPOB disebut. Jadi payment point online banking. Jadi mereka kerjasama mungkin dengan jadi agen-agen bank tertentu atau agen pos atau agen Arindo, agen Shopee dan sebagainya. Jadi mereka bisa bayar via kader-kader itu. Jadi lebih mendekatkan JKN atau BPJS Kesehatan ke masyarakat gitu. Nah, baik, Kang. Masih terkait dengan kader-kader ini, Kang ya. Nah, saat ini kan beberapa institusi dari pemerintahan, BUMN dan sebagainya itu sering disalahgunakan orang-orang untuk melakukan penipuan-penipuan dan sebagainya nih, untuk mengkonfirmasi kader-kader ini yang datang-datang ke peserta ini untuk melakukan, bukan penagihan ya, untuk mengingatkan dan sebagainya, memberikan informasi itu apa, Kang? Supaya masyarakat tidak tertipu, tidak terkecoh gitu kan. Siap. Memang ini tantangan di kami ketika apapun channel yang kami lakukan, orang ragu. Jadi kayak WA Blast tadi juga banyak mengatakan ini WA penipuan atau PATT collecting, sampai nomor PATT collecting itu sampai diblokir karena mereka merasa ini palsu nih, ini bukan BPJS nih atau apa. Nah, kami sampaikan Bapak Ibu the Tribuners bahwa memang benar jika ada Bapak Ibu menerima WA atau telepon yang mengatakan menunggak, itu benar ada dari BPJS Kesehatan. Tapi ya memang harus dicek lagi nanti, kan bisa dilihat di mobile banking kita berapa tunggakan kita dan sebagainya. Dan ketika ada tunggakan itu, pegawai BPJS Kesehatan tidak boleh menerimanya. Bisa langsung bayar ke bank atau pos atau pegadaian dan sebagainya. Nah, sama seperti kader JKN. Kader JKN ini yang pertama ketika kami rekrut, itu kan ada screening dulu ya. Ada kami lihat berkas, lihat dan sebagainya. Itu ada rekomendasi. Ini rekomendasi dari pimpinan daerahnya atau lurahnya setempat
yang merekomendasikan mereka. Nanti mereka akan kita latih, mereka akan kita kasih atribut, ada rompinya, ada topinya, ada ID-nya. Ya. Nah, nanti mereka ada surat tugas juga. Memang benar banyak masyarakat yang tidak yakin, ragu, ini benar nggak sih dari kader, benar nggak sih kerja sama BPJS Kesehatan. Tapi alhamdulillah setelah beberapa waktu ini banyak orang percaya gitu dengan mereka. Bahkan ada pengalaman ya, ini kok saya cerita tentang kader ini. Dulu mereka awal-awal nggak dibukain pintunya sama pemilik rumah, walaupun kita tahu mereka ada, ataupun disambut dengan anjing yang menggonggong, menyalak, biar mereka takut lah. Ya. Penolakan ya. Ya, jadi karena mereka memang persisten ya, mereka semangat juga untuk mengedukasi ini, akhirnya banyak orang yang luluh gitu. Jadi mereka percaya, sampai ya kader ini kan juga mendengarkan ya keluh kesah peserta ini. Karena kan jujur peserta menunggak ini rata-rata ada sesuatu nih. Sesuatu itu baik karena mungkin trauma dengan pelayanan atau willingness to pay-nya rendah atau ability to pay-nya rendah. Nah, itu yang kita harus cari solusinya bersama gitu. Berarti Tribuners yang ada tunggakan-tunggakan bisa curhat dulu ya, Kang ya, ke kader-kader ya. Bisa curhat sebenarnya apa sih masalahnya sampai seperti itu ya. Sebenarnya kalau curhat ke BPJS langsung juga bisa. Kita juga menampung di kantor atau di aplikasi juga bisa sebenarnya. Jadi ya mungkin orang merasa kita udah bayar iuran tapi kok pelayanan kita seperti ini, atau kita bayar iuran tapi kok seperti ini. Nah, itu kan mohon disampaikan ke kami biar kami dapat melakukan evaluasi atau feedback, sehingga nanti semua peserta itu dapat puas lah intinya. Oke. Dan yang paling penting itu Kang, bisa menerima pembayaran tunggakan itu artinya jangan sampai itu rekening pribadi ya. Itu harus diantisipasi oleh masyarakat ya. Di saat ada rekening pribadi berarti itu bukan kader ya. Itu bisa dipastikan ya. Ada rekening khusus yang mungkin untuk pembayaran itu ya. Jadi Tribuners, semua peserta JKN ya yang tadi PBPU kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada virtual account. Virtual account-nya sendiri. Jadi masing-masing orang nanti sesuai banknya, pilihan banknya, nah itu ada virtual account-nya. Nah, itu nanti bayarnya langsung ke virtual account itu. Jadi emang ke kader pun ya langsung ke virtual account-nya juga gitu. Tidak ke rekening kader atau tidak ke rekening pegawai BPJS, nggak ke rekening Rizky, nggak ke rekening Daniel dan sebagainya. Karena kita juga nggak boleh menerimanya. Jadi langsung ke sana gitu. Nah, ini khususnya bagi mungkin usia lanjut ya Kang ya, yang rawan untuk hal seperti ini, yang mungkin menjadi sasaran oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan institusi-institusi tertentu. Nah, Kang, sebenarnya secara umum ataupun secara khusus, manfaat dari rehab ini apa sih? Misalkan ini kan BPJS baik-baik saja tidak melakukan penagihan, tidak melakukan pengancaman bagi peserta yang menunggak ya, ditelepon dengan baik-baik dan seperti itu. Apa sih manfaatnya sebenarnya bagi para peserta nih Kang? Ya, tentu ini kan awalnya dulu sejarahnya itu kan dimulai sejak masa pandemi sebenarnya. Jadi saat masa pandemi itu kan tentu kondisi ekonomi kan tidak begitu baik ya. Jadi masyarakat kan juga merasa tidak ada pendapatan rutin, mereka kewalahan untuk membayar iuran ini. Nah, sedangkan iuran ini kan tunggakannya terus bergulir nih, terus menggelembung. Nah, akhirnya saat itu karena kita tidak ada pemutihan ya, nah kita kan bisanya cuma bisa bantu masyarakat dengan ini gitu. Ini memang banyak sih aspirasi, boleh nggak kita mencicil, boleh nggak seperti ini, boleh nggak seperti ini, boleh nggak seperti ini, sehingga kita akhirnya kantor pusat mengeluarkan program ini. Dan memang sambutannya hangat lah ya di masyarakat ya, mereka terbantu dengan ini. Jadi masyarakat yang tunggakannya besar itu kan bisa melakukan cicilan gitu, berapa kali bayar. Oke. Bisa dibikin simulasinya nggak sih Kang? Sederhananya seperti apa sih untuk proses pembayaran atau proses cicilan itu seperti apa sih Kang? Yang pertama tentu nanti kita lihat dulu ya jumlah tunggakannya berapa bulan. Nah, itu nanti dikali dia kelas berapa, misalnya kelas 1 berarti dikali 150.000. Nah, nanti ketika dia memilih di mobile JKN-nya, dia bisa pilih berapa bulan bayarnya. Nah, nanti baru tiap bulan dia akan membayarkan sejumlah itu gitu. Nanti baru ketika ingin melunasi apakah boleh, misalnya dia mungkin dia pilih berapa bulan gitu ya, berapa kali mencicil.
tapi boleh melunasi, boleh langsung pilih pelunasan. Nah, tidak kena penalti ya. Iya. Juga nanti dengan iuran bulan berjalannya, nah itu bisa langsung aktif lagi. Karena kan rehab ini tidak langsung aktif pesertanya. Jadi selama masih ada tunggakannya itu tidak aktif. Nah, untuk mengaktifkannya ya harus lunas dulu dan bulan berjalannya juga. Nah, seandainya nih Kang, saya memilih untuk menyicil selama 5 bulan. Bulan pertama oke, kedua oke. Nah, bulan ketiga nih bolong nih Kang. Nah, ini gimana nih Kang? Itu bisa aktif nggak ya? Sebenarnya banyak sih kondisi seperti itu, yang kondisi-kondisi yang memang putus di tengah jalan gitu ya. Solusinya seperti apa tuh? Ya bisa daftar rehab lagi, atau nanti boleh langsung melunasi sebenarnya. Artinya sangat-sangat gampang ya, banyak opsi yang ditawarkan ya untuk proses rehab ini ya. Baik Kang. Kalau kita berbicara tentang daftar dan sebagainya tadi itu, harus datang ke kantor kah atau bisa? Enggak, sekarang bisa JKN via aplikasi langsung, mobile JKN, atau tadi via care center ya, call center kita, lalu ke kantor juga bisa, nanti via kader JKN juga bisa. Karena tadi kan kader JKN ketika mengedukasi orang, kan banyak peserta yang menunggaknya besar nih. Nah, akhirnya mereka menawarkan juga program rehab ini. Dan sekarang, dulu belum bisa, tapi sekarang sudah bisa. Kang, mungkin atau pasti ada kasus lapangan, temuan lapangan. Misalkan saya menunggak dan saya mungkin PD aja nggak akan sakit lah gitu ya. Ternyata sakit, gitu ya. Nah, gimana nih Kang untuk itu sama sekali tidak akan ditangani menggunakan asuransi BPJS atau ada di permaklumannya seperti apa Kang? Nah, itu tadi kita harus mengaktifkan lagi kepesertaannya. Jadi jika memang peserta jika menunggak kan tidak aktif. Nah, ketika sakit otomatis dia harus membayar tunggakannya dan itu harus langsung lunas kalau ingin pakai ya. Nah, ketika dalam fase 45 hari tadi ya nanti kena denda pelayanan jika dia rawat inap. Tapi jika nggak rawat inap nggak ada denda. Ya, pertanyaan konyolnya gini Kang, berarti nggak boleh ya kalau misalkan saya tariklah, saya nggak mau jadi peserta lagi. Terus untuk menghindari, saya daftar baru, gimana? Boleh nggak gitu Kang? Itu konyol sih. Gimana Kang? Jadi pesertaan kita itu kan daftarnya via NIK. NIK itu kan satu ya, udah tertarik. Jadi emang database kita tuh tersimpan dan connect dengan Dukcapil lah. Nah, jadi emang tidak bisa kita mendaftarkan sebagai orang yang baru gitu. Mengundurkan diri juga nggak bisa, karena nanti kan kedepannya akan jadi seluruh penduduk nih, akan jadi pesertanya. Jadi ya sampai orang bilang ya sampai selamanya. Jadi ada datanya di kita, tapi mungkin statusnya tidak aktif seperti itu. Jadi kalau dia memang nggak mau bayar nih seumur hidup, ya nggak apa-apa, statusnya non aktif aja gitu. Nanti tinggal ketika mau pakai ya diaktifkan lagi. Nah, kalau tadi misalkan menunggak 5 bulan terus sakit, masuk rumah sakit, saya mau menikmati fasilitas dari BPJS Kesehatan ini kan, seandainya saya langsung bisa melunasi dalam 5 bulan itu, dalam pertemuan sekali bayar itu bisa. Itu langsung aktif kah atau langsung menunggu? Langsung saat langsung itu aktif. Keren. Langsung aktif karena kita kan udah connecting dengan sistem perbankan ya. Jadi emang begitu iuran masuk ya langsung aktif lagi. Iya. Ada ketentuan khusus nggak sih Kang untuk proses pengaktifannya atau untuk proses pembayarannya? Jika emang ada kondisi nanti mungkin dari perbankannya atau sistem iurannya belum masuk ataupun sudah bayar tapi belum aktif, nah itu mohon dapat lapor ke kantor. Nanti mungkin bisa aktivasi manual sih. Nanti bawa bukti bayar, nanti kita akan aktivasi manual. Karena bisa jadi kan penyandingan data antara BPJS Kesehatan dengan perbankan itu kan butuh waktu. Bisa jadi nggak real time. Nah, ketika kondisi ini terjadi, tapi jarang sih. Nah, ini kita akan aktivasi manual. Baik. Berarti Tribuners kalau kita sudah terdaftar, artinya kita tidak bisa berhenti, ya. Kita tidak bisa berhenti apapun caranya. Itu sudah melekat ya Kang ya. Mendarah daging nih. Karena koneksinya juga ke NIK ya, ke kependudukan. Nah, Kang Rizky, apa nih yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan fitur rehab ini? Mungkin ada imbauan atau sosialisasi yang
lebih sederhana, siapa tahu nih ada penonton yang kelewat nih. Iya, iya. Ya, silakan Kang. Ya, Tribuners, tentu kita sudah coba untuk publikasi ya dengan banyak medium untuk rehab ini. Kita sudah ada iklan di media sosial, cetak, Videotron dan sebagainya. Jadi emang rehab ini, rencana pembayaran bertahap ini fitur kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan bagi peserta kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang membayar secara mandiri ya PBPU, itu bisa membayar tunggakannya secara mencicil. Dan ini khusus untuk peserta yang menunggak lebih dari 3 bulan. Jadi nanti bisa didaftarkan langsung dengan care center, dengan kunjungan ke kantor, atau dengan aplikasi mobil JKN, atau dengan kader JKN. Nah, nanti di sana kita bisa memilih fitur untuk rencana pembayaran bertahap atau rehab. Dan semoga ini dapat membantu Tribuners untuk membayar ya, atau melunasi tunggakan iuran di BPJS Kesehatan. Dan tentu iuran ini kan semua nanti akan kembali ke peserta. Jadi iuran yang kita terima itu kan akan kita pakai untuk membayar kapitasi dan biaya pelayanan kesehatan. Jadi memang ini akan, intinya uang masuk tentu akan dirasakan kembali oleh peserta JKN. Betul. Uang dari kita akan kembali ke kita lagi gitu kan ya. Tapi jikapun kita tidak menikmatinya, mungkin anggap aja itu sedekah. Betul. Karena kan kita berdoa semoga semua Tribuners sehat-sehat ya. Amin. Dan tidak merasakan pelayanan lah intinya. Kita ingin uang yang kita sumbangkan itu ya dianggap sumbangan aja, sedekah aja gitu. Bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Gotong royong juga sistem kan, gotong royong kita BPJS Kesehatan ini. Oke, benar. baik. Oke. Terima kasih Kang Rizky untuk informasinya. Semuanya daging semua gitu Kang ya. Oke, semoga bisa bermanfaat bagi para penonton yang menyaksikan tayangan ini. Demikian Tribuners, saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program berikutnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.